Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Aduh. Kemarin itu saya ya sama lah ya. Bagaimana Allah semuanya itu enggak tahu, pokoknya saya enggak ada niat nyari-nyari ya. Ada yang muncul ya sudah, lihat aja. Ada yang muncul, lihat, ditaburi semuanya. Itu ada saya melihat channel dari namanya itu International Revelation Tidings. Di situ yang berbicara seorang ibunda yang menurut saya begitu teduh. Aduh, anggun sekali. Nada-nada bicaranya itu sungguh menyentuh di hati. Bunda Dr. Sri Endah Supriyaningsih, MM Magister Teolog. Ibunda menyampaikan bahwa itu judul videonya itu The Man from the East, Satria Peningit, Malaikat Garuda dilatih di bumi, di surga, dan di neraka. Sedikit saya sampaikan, yang disampaikan di dalam video itu adalah bahwa The Man from the East itu adalah tokoh pemegang rahasia akhir zaman, tokoh pelaksana putusan Tuhan pada akhir zaman. Dan Tuhan sendiri yang melakukan semuanya melalui The Man from the East. Jadi The Man from the East tadi hanya sebatas pelaksana lapangan. Begitu yang beliau sampaikan di intinya di judul itu. Kemudian beliau juga ada saya melihat judul satu lagi, itu judulnya The Man from the East menghakimi dunia, memberi perintah perang nuklir. Dijabarkan sepintas bahwa The Man from the East adalah generasi pemenang abadi yang menaklukkan semua raja-raja dan menurunkan semua raja bangsa-bangsa. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan jerami ditiup angin. Branded The Man from the East adalah generasi pemenang abadi atau GPA yang sakti, sugih, dan suci, yang menaklukkan bangsa-bangsa di kaki Kristus. Itu kurang lebih saya coba sarikan di awal, karena itu ada 1 jam 40 menit, panjang sekali. Saya tidak cukup waktu untuk melihat semuanya, tetapi paling tidak dari itu saya lihat sudah cukup untuk menggambarkan seperti apa yang ada di dalam. Nah, hampir sama dengan yang saya sampaikan dengan Pak Peter, Bu Sri Endah yang mulia, yang senantiasa tercurah cinta dan kasih sayang Allah kepada panjenengan sedoyo dan semua tim di International Revelation Tidings, juga keluarga besar semuanya. Menaklukkan bangsa-bangsa, perang nuklir, dan beberapa lagi yang digunakan tadi istilah-istilah itu. Pedangnya seperti apa? Membuat mereka seperti debu dan jerami yang ditiup angin. Apakah Juan punya pedang? Kita melihat bagaimana Juan Siregar itu di perjalanan hidupnya, di video-video sebelum, deritanya seperti apa. Mungkin pedangnya ya derita-derita itu. Tapi kalau untuk yang pertama tadi, belajar di surga,
belajar di neraka itu sudah ada videonya sebelum, ya memang itu saya alami. Namun kalau dikatakan untuk kayak perang itu, saya Yang Mulia Ibunda Dr. Sri Endah Supianingsih, MM, Magister Teolog. Tadi di video sebelum saya menggambarkan seberapa dalam cinta terhadap ya semua ya Kristiani lah. Karena saya dengan teman-teman Katolik di video sebelum juga saya gambarkan bagaimana saya siang malam bekerja sama dengan mereka membangun bangsa. Kalau yang judul pertama, ya terima kasih sudah disampaikan. Saya pikir memang benar-benar itulah yang saya alami di masa lalu. 2 kali lagi siksa nerakanya, diangkat ke langit sekali. Kalau dikatakan itu belajar di neraka dan di surga, ya begitulah. Tentu apa yang ada di sana ya hikmah saja diambil. Kemudian yang judul yang kedua ini yang menurut saya juga perlu kita coba bagaimana cermati. Seperti di video-video sebelum yang berkaitan dengan anak-anak bangsa netizen, juga yang jalan pikiran seorang yang terhormat Muhammad Ainun Najib, dan juga yang disampaikan Ibu Dr. Sri Endah ini menghakimi dunia, memberi perintah perang nuklir. Leluhur kita adalah bangsa yang santun, berbudi luhur, cinta damai. Tak ada terbesit di keturunan Pati Gajah Mada, Ibu Kartini, Ki Hajar Dewantoro, Jenderal Sudirman, dan semua leluhur. Tidak ada terbesit untuk perang, untuk kejahatan apapun. Bahkan bangsa kita lah yang dijajah ratusan tahun. Bagaimana kita punya nyali untuk bisa menjajah orang lain? Tidak ada dan mustahil, tidak mungkin bangsa seluhur bangsa Indonesia mustahil ada terpikir untuk mengadakan perang. Mungkin begitulah tanpa kita sadari untuk semua putra-putri Ibu Pertiwi. Betapa halus dan jahat dan liciknya hawa nafsu menyesatkan jalan pikiran sehingga kita berkata yang bukan karakter kita, yang bukan budaya kita. Saya pikir ini cukup untuk menggambarkan agar Yang Mulia Bunda Dr. Sri Endah Supianingsih, MM, Magister Teolog. Saya hanya bisa mengajak, ayolah gunakan akal sehat, tanamkan budi luhur, warisan para leluhur, agar kita bisa melihat kebenaran sejati, agar kelak kita bisa sama-sama berada di surganya Allah. Kita semua sama-sama cinta Allah yang Dia hubungkan dengan kita melalui peniupan ruh. Yang Ibunda sampaikan tentang Rohul Kudus, itulah yang Allah berikan itu sebenarnya. Cuman bahasa kita yang berbeda. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi, masukan bagi penjenengan, tim semuanya, dan semua anak-anak bangsa, semua ya kita putra-putri Ibu Pertiwi, agar justru saya mengajak kita bergandeng tangan, wujudkan Indonesia
pusat ilmu dan peradaban suci negara yang bagai surga. Semoga Tuhan memberkati panjenengan sedaya. Terima kasih. Satukanlah lagi di syurga-Mu, ya Allah.